Maka Ka'bahnya hancurin aja kalau gitu. Maka dia berangkat dengan pasukannya, termasuk dengan pasukan bergajah. Kemudian dia mulai melangkah, berhasil. Kita dalam realitas kehidupan kita. Seringkali kan kita berharap, wah karena usaha saya nih. Oh karena teman saya nih yang bantu saya. Oh karena atasan saya. Dan itu proses yang harus kita nikmati. Ujungnya menuju kepada Allah. Iya. Gitu. Terus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Tapi kadang-kadang memang untuk mendapatkan kesadaran atau tasbih diri itu tuh kadang di luar kendali ya. Jadi kayak rasa kecewa itu tuh datang tanpa bisa kita kontrol dan tanpa bisa kita sadari gitu. Datang saja, berburuk sangka, tidak hanya pada rekan mungkin, tapi juga pada Tuhan kadang-kadang. Nah, untuk meminimalisir hal seperti itu nih Pak Ustadz, bagaimana ya caranya ya? Kita secara sadar berusaha mengimani dan mengamini bahwa itu adalah ujian yang bisa dilalui, tapi secara natural kecewa itu datang dan nggak bisa dibendung gitu. Oke, silakan buka surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ini kan surat yang biasa kita lantunkan ketika sholat. Iya. Alasannya apa? Karena cepat ya. Karena pendek. Oke. Coba perhatikan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ya, di situ as-samad itu artinya apa? Maknanya ternyata adalah tempat bergantung yang sempurna. Jadi Allah adalah tempat bergantung yang sempurna. Kemudian dalam hidup, kita dalam realitas kehidupan kita, seringkali kan kita berharap, wah karena usaha saya nih, oh karena teman saya nih yang bantu saya, oh karena atasan saya, oh karena kantor saya. Kemudian akhirnya kita merasa kecewa. Pertanyaannya, kenapa Allah izinkan kita kecewa? Karena kita salah bergantung. Allah izinkan kita kecewa supaya kita sadar bergantung kepada hal yang rapuh. Supaya apa? Kembali kepadaku. Jadi perasaan kecewa itu Allah izinkan terjadi. Memang dibuat. Bukan karena membenci kita, karena supaya kita balik arah menuju ke siapa? Kepada Allah. Maka Allahus samad pendek memang, tapi maknanya adalah Allah adalah tempat bergantung yang sempurna. Jadi selama ini kita salah bergantung. Ya. Orang yang sudah memberikan waktu dan cintanya akhirnya dikecewakan. Kenapa ya? Padahal kita udah setia. Ya kan? Betul. Karena salah bergantung. Maka ini jawabannya. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita balik kepada Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan jawabannya buat kita. Cuman kadangkala kita hanya membacanya dalam bentuk ritual saja. Kita nggak mendalami. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, tempat kita bergantung. Allahus samad, tempat bergantung yang sempurna Allah itu. Masya Allah, kalau tahu artinya ya benar-benar dalam banget. Betul. Setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu pasti punya makna. Maka itu Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat Muslim. Jadi bukan hanya membaca, seharusnya memang harus kita resapi maknanya ya. Terus saya mau tanya, kalau tadi di surat Al-Ikhlas kan kita harus bergantung kepada Allah ya. Terus bagaimana cara kita, misalnya kita lagi dapat musibah, kesulitan, karena kita bergantung, percaya dengan ayat dari surat Al-Ikhlas itu, bagaimana untuk kita bisa sabar dan tawakal, Ustadz? Oke. Gini, tawakal itu apa? Tawakal itu kan sebenarnya adalah membangkitkan kesadaran diri kita tentang Allah. Bahwa Allah itu hadir. Allah itu ada di sekitar kita nggak? Bersama kita nggak? Jawabannya ya. Kesadaran diri kita terhadap Allah yang kadang nggak ada. Iya, betul. Ya, oke. Saya berikan contoh yang sederhana supaya langsung nanti akan relate kepada ayatnya. Ya. Seringkali dalam hidup kita kan, kita itu digoda oleh sesuatu yang tidak kelihatan.
Misalnya bentuknya adalah bisikan. Ya. Ya kan cuma sekedar bisikan saja. Nggak akan mengaruh kok. Malah di situ sebenarnya bahayanya. Ketika pusat kendali diri kita, ada di mana pusat kendalinya? Di hati kan? Di hati. Ketika pusat kendalinya diserang dan dibisikkan sesuatu dan impact-nya bisa jangka panjang. Meragukan kemampuan diri sendiri, gampang curiga dengan orang lain. Kemudian tidak meyakini Allah akan nolong dia. Ini kan keraguan-keraguan. Betul. Dan ini Yang kan kita bahaya nggak sebenarnya. sadari juga sebenarnya ya Iya. Ustadz. Kita berpikir adalah itu pikiran kita, tapi ternyata itu bisikan. Nah gimana tuh caranya supaya kita bisa menangkal? Ya, surat An-Nas. Ya, perhatikan tuh ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Iya. Apa isinya dada? Hati kan berarti. Hati. Jadi pusat kendali kita yang lagi diserang. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita memproteknya? Ya. Gimana caranya? Balik lagi ayat pertama. Yang harus dilakukan adalah kul. Itu perintah. Katakan. Apa yang harus dikatakan? Aku berlindung kepada A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Tuhannya Manusia. manusia. Cukup dengan itu. Ya. Cukup dengan itu. Iya. cukup dengan itu ya. Itu akan menangkal Iya. keraguan atau bisikan-bisikan yang tanpa kita sadari. Siapa yang bisa memprotek diri kita? Diri kita kita. sendiri. Allah. Allah. Salah. Bisa-bisa ya. Ya, Catat Masya Allah. berarti yang Ya. Semua kembali lagi semua kepada Allah ya. Kesadaran kita yang harus dibangkitkan bahwa apapun harus dikembalikan kepada Allah, begitu ya Ustadz ya. Saya kasih pertanyaan gini. Ketika orang ditutup aib, kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, ditutup aib, itu rahmat bukan? Rahmat. Iya. Rahmat. Kemudian tetap melakukan kesalahan, ditutup aib dan nggak terjadi apa-apa sama kita, itu sebenarnya itu rahmat atau bukan? Itu pernah dengar istidraj bukan sih kalau itu? Ya. Teguran dari Allah. Oke. Sekarang kita analisa lagi. Kalau dia dikasih kesempatan ke satu, kesempatan kedua, dikasih kesempatan ketiga, tapi dia nggak sadar juga. Kemudian dibukakan akhirnya aibnya. Nah terjadi kan sekarang kan, ada banyak orang yang dibuka aibnya. Iya. Entah perselingkuhan, korupsi, dan yang lain-lain gitu ya. Dibuka aibnya. Pertanyaannya, dibukakan aib itu sebagai hukuman atau rahmat? Itu harusnya rahmat ya. Ya, bisa saja rahmat. Bisa. Makanya kalau kita balik lagi ke dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita berpikir namanya rahmat, rahmatnya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Kita berpikir kita dapat rezeki, kita dapat pasangan, kita dapat jodoh, dapat anak, itu adalah rezeki. Iya, betul. Tapi kadang rahmatnya Allah datang dalam bentuk yang kita nggak duga. Misalnya kesempatan kedua. Itu adalah bagian rahmatnya Allah. Termasuk dibukakan aib, itu juga rahmatnya Allah juga. Karena kita di situ diberi kesempatan untuk Untuk menebus kembali. kesalahan. Ya kembali, betul. Ujungnya kan kembali. sebenarnya Iya. untuk kembali. Betul. Ketika kita kembali, sebenarnya adalah ketika dibukakan aib, itu sebenarnya cara pertobatan dengan cara yang keras. Supaya kembali kepada Allah. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu, oh ternyata bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan itu adanya di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Berarti kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebenarnya banyak persoalan kita, sebenarnya Allah sudah jawab di dalam Al-Quran. Dari surat-surat pendek yang kita hafalkan, Yasin yang kita baca. Ternyata kandungannya luar biasa semuanya. Betul. Tapi ketika seseorang cuek, sudah diberikan rahmat, ditutup aibnya, dia cuek dan tetap keras dan merasa aman. Selama ini saya melakukan ini segala macam, Nggak apa-apa. nggak apa-apa Nggak kok. apa-apa, Iya. ya. Berarti Allah ridho terhadap saya. Hati-hati. Allah juga Maliki Yaumiddin. Allah
pemilik hari pembalasan. Iya, Allah adalah Ar-Rahman. Iya, Allah adalah Ar-Rahim. Iya, Allah sabar. Tapi Allah juga penuh perhitungan. Nah Ustadz, kalau ngomong-ngomong hari pembalasan, surat Yasin itu kan juga katanya salah satu fadilahnya itu untuk memberikan syafaat di hari akhir gitu ya. Itu gimana cara kita untuk bisa mendapatkan syafaat itu? Apakah ada pengamalannya gitu? Pengamalannya jelas dengan cara memahami Qurannya. Menjadi sahabat kita yang mendirect kita kan. Kan dalam doa kita setiap sholat pasti berdoa. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dan surat Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Betul. Jadi yang kita minta pertama kali kepada Allah itu dalam sholat kita, doanya adalah tunjuki kami jalan yang lurus. Pertanyaannya kan, kenapa minta jalan sih? Kenapa nggak minta tujuannya ya? Langsung nyampe instan gitu langsung ya. Nyampe. Itu kan jadi sebuah diskusi juga. Iya. Karena apa? Kalau misalnya jelas tujuannya sebenarnya adalah Allah. Tapi kita minta jalan supaya kita nyampe ke tujuan. Ya, sama kalau misalnya kita ke Bandung. Analoginya gini, kalau kita ke Bandung, lebih penting Bandungnya atau jalan menuju Bandung? Lebih penting Bandung, jalan. Ya. Jalan ke menuju Bandung ya? Tergantung kebutuhannya ya. Kalau mepet banget langsung Bandungnya ya. Kita harus lihat jalannya dulu kan, Ustaz. Ya. Untuk sampai ke tujuan. Oke, seringkali kita menjawab tujuan yang penting. Jalan secondnya. Tapi kita minta di dalam surat Al-Fatihah, kita minta jalannya loh. Artinya apa terjemahannya? Kalau misalnya kita mau ke Bandung, kemudian kita masuk jalan tol, tiba-tiba macet. Tapi sudah mengarah ke Bandung. Kita di tengah perjalanan itu akan bahagia. Iya. Iya. Kita akan menikmati. Toh saya lagi menuju ke Bandung kok. Betul. Ini directnya udah ke sana. Iya. Jadi malah ngelihat pemandangan, keindahan, Pak macet banyak mobil yang seperti ini dan segala macamnya. Jadi kita akan menikmati. Dan itu proses yang harus kita nikmati. Ujungnya menuju kepada Allah. Iya. Gitu. Terus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Betul. Jadi clear. Jadi supaya menjadi syafaat buat kita harus baca, memahami, supaya apa? Menjadi petunjuk buat kita. Jadi yang mendirect kehidupan kita itu adalah Quran. Dan cara kita melihat sesuatu, ketika kita mempelajari Quran, kita melihatnya dari kacamata Quran. Maka balik lagi dalam surat Yasin. Mulai dari ayat 33, coba buka. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Ya. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Ya. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Wa ayah. Dan ayat-ayat. Ayat loh itu. Oke. Clear. Dan suatu tanda ayat-ayat Allah bagi mereka bumi yang mati. Kalau lagi musim panas, bumi kering. Iya. Tandus. Kemudian Allah hidupkan bumi itu. Kemudian kami keluarkan biji-bijian. Biji-bijian tumbuh. Itu ayat. Nah, kalau kita nggak pegangan kepada Quran, maka kita melihat, sekedar tumbuhan saja. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Beda tuh cara pandangnya. Kalau kita nggak pegangan Quran, kita melihat, itu tumbuhan biasa. Ya. Tapi kalau pegangan Quran, itu ayatnya Allah. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Jadi ketika kita jalan-jalan misalnya dari Jakarta ke Bandung ketika musim panas, kering di jalanan, kemudian kita lihat bumi yang mati. Kemudian ketika musim hujan, menghijau kan tiba-tiba, Allah sedang hidupkan. Kita sedang menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi kita merenung. Oh, ini kekuasaannya Allah. Terus habis itu apa? Dan kami jadikan kebun-kebun kurma, anggur, kami pancarkan padanya beberapa mata air. Jadi ketika kita melihat hal itu adalah bagian dari ayatnya Allah. Terus menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka. Jadi anak, ayat bukan?
Iya, Ayat. Iya. Iya. betul. Kehidupan ayat. Ayat. Orang yang beriman ayat nggak? Tadi sejarah masa lalu Iya, ayat. ayat. Orang yang menolak, yang kafir, yang membunuh tadi, itu bagian ayat nggak? Iya, Ayat. Fir'aun yang terjam, ayat bukan? Ayat. Ayat. Jadi kita melihatnya, oh ternyata semua adalah ayat-ayat Allah. Dan Allah izinkan terjadi. Kalau Allah mau, Fir'aun sudah dilenyapkan waktu masih bayi. Tapi kenapa Allah izinkan supaya kita bisa berkuasa dan melakukan kekejaman? Supaya kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Oke, berarti jika memang pada saat itu Fir'aun tidak eksis, berarti sama aja tidak ada ayat tentang itu saat itu, seperti itu? Atau gimana nih Pak Ustadz? Ya, pertanyaan gini, kenapa Allah biarkan Fir'aun itu ya? supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Kisah Firaun. Oke, saya bawa ke surat yang pendek supaya nanti logiknya bisa masuk ke sana. Oke. Buka surat Al-Fil. Oh, Phil. Tahu surat Al-Fil? Alam tara kaifa Ya. apa? Tentang apa? Ini ya, penyerangan Pasukan Ka'bah ya? gajah, pasukan gajah itu. Ya. Yang Pasukan gajah? Pasukan gajah ya. Recall aja memorinya. Ketika kecil dulu diajari apa surat Al-Fil? Ya ketika pasukan bergajah mau menyerang Mekah ya kalau nggak salah ya. Alam tara kaifa iya, itu terus ya. ada burung ababil ya, Ya. Dilemparin batu. dilemparin batu panas. Kenapa saya bertanya di awal? Surat Al-Fil tentang apa? Jawabannya pasukan bergajah. Pertanyaannya, apakah itu substansi surat Al-Fil? Bukan sepertinya, Ustaz. Perhatikan, kuncinya ada di ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ilfil. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, kalau misalnya kita lagi dialog, apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya apa? Kita memperhatikan atau tidak? Iya, iya. Memperhatikan. Bisa saja kita tidak memperhatikan, atau kita memperhatikan tapi salah fokus. Apakah kamu tidak memperhatikan? Terus memperhatikan apa? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah bertindak? Jadi yang harus diperhatikan apa? Ini tentang tindakan Allah, ini tentang kekuasaannya Allah. Terhadap apa? Pasukan bergajah. Jadi kalau kita lihat struktur kalimatnya, subjeknya apa? Melakukan apa? Dan keterangannya apa? Kan gitu. Bagaimana Allah bertindak atas pasukan bergajah. Oh. Berarti kan waktu itu di surat Al-Fil itu pasukan bergajah mau nyerang Ya, Mekah itu ya dengan Abraham. menghancurkan gitu Ka'bah ya. Iya. Betul. Nah, yang kita perhatikan apanya? Kekuasaan Kita Allah. seringkali fokusnya kepada keterangan pasukan gajahnya itu. Iya. Tapi sebenarnya ini tentang kekuasaannya Allah. Oke, baik. Jadi jangan salah fokus. Oke. Ya, oke. Terus, saya ceritain historinya supaya kita paham konteksnya, historical konteksnya. Di dalam surat Al-Fil, ada namanya pemimpin Abraha. Dia gubernur di Yaman. Ya, jadi setelah dia menaklukkan dari negaranya, kemudian dia menaklukkan Yaman, kemudian diangkat jadi gubernur. Kemudian setelah diangkat menjadi gubernur, mendirikan rumah ibadah. Mendirikan gereja pada saat itu. Nah, kemudian ngelihat kok semua orang beribadah tetap di Ka'bah ya, padahal gerejanya lebih bagus. Maka Ka'bahnya hancurin aja kalau gitu. Maka dia berangkat dengan pasukannya, termasuk dengan pasukan bergajah. Kemudian dia mulai melangkah, berhasil, sampai selangkah lagi menghancurkan Ka'bah. Nggak ada yang menghalangi, pasukannya besar. Siapa yang mau berperang? Iya. Ada yang mau menghalangi di awal, gampang disingkirkan, ditahan. Sekarang sudah ada di depan Ka'bah. Ka'bah. Iya. Pertanyaannya, mampu nggak Allah memusnahkan Abraha mulai dari negerinya? Kenapa Allah biarkan sampai depan Ka'bah. Abraha di depan Ka'bah? Ka'bah ya. Karena ingin menunjukkan kekuasaannya di detik-detik. Iya, iya. Allah biarkan Abraha percaya diri
naik level sangat tinggi sekali. Dia yakin tidak ada yang mampu menghalanginya. Ketika puncak rasa percaya dirinya di posisi tertinggi, Allah jatuhkan dengan cara yang hina. Ya. Supaya apa? Supaya semua kita bisa belajar. Betul. Karena kalau dihancurkan di awal, sudah nggak ada ceritanya. Iya, benar-benar. Hikmahnya mana? Iya, betul. Maka Allah biarkan. Ya, kemudian Allah jatuhkan. Dijatuhkan dengan apa? Burung kecil dengan batu kecil, episodenya selesai. Selesai.